Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahudi Nur dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Ada beberapa hal yang mempengaruhi lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, yaitu Indonesia belum mempunyai bentuk politik luar negeri yang jelas pada saat kemerdekaan. Yang namanya negara yang baru berdiri pasti semuanya belum tersusun dengan rapi. Maka dari itu Indonesia belum memiliki bentuk politik luar negerinya. Yang kedua, pada masa proklamasi kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional. Landasan operasional yang dimaksud yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, yaitu Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok barat, yaitu Amerika, dengan blok Uni Soviet atau Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia. Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia, atau paling tidak meredakan Perang Dingin tersebut. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut. Selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterkaitan pada salah satu kubu atau blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara di blok barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda, yang juga termasuk salah satu dari blok barat. Di pihak lain, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatan, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Selanjutnya, yaitu secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Pada saat itu Hatta menyatakan bahwa tetapi meskipun kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika, apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Dari pernyataan Muhammad Hatta tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan cita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, yaitu minimal meredakan Perang Dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di blok barat maupun di blok timur, karena hanya dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Tetapi walaupun Indonesia belum memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena hal itu tidak berarti Indonesia juga tidak bersedia untuk
Hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan kemerdekaan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidato berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BP Kenip pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibatnya dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan dunia internasional. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintahan dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. Lanjut yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Yang kedua yaitu mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi kritik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Yang ketiga yaitu meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Yang keempat yaitu menciptakan perdamaian dunia. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperaksarai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya dalam keikutsertaan Indonesia dalam bentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau GNB. Yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin 1956 sampai 1965. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini adalah masanya presiden pertama kita yaitu Bapak
Insinyur Soekarno. Adapun 10 hal penting pada politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, bersifat high profile, flamboyan, dan heroik. Politik luar negeri ini diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Yang kedua, bersifat revolusioner. Presiden Soekarno mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui revolusi Nasakom, di mana PKI sangat terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pelaksanaan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO. CONEFO adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membuat satuan blok baru yang diharapkan dapat menandingi PBB. Lanjut yang keempat, dalam mengembangkan NEVOS, Soekarno melaksanakan politik mercusuar. Politik mercusuar ini merugikan masyarakat karena memerlukan dana yang besar sehingga rakyat semakin terdesak dan kemiskinan merajalela. Yang kelima, adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi ini terjadi karena Soekarno menolak pernyataan Tunku Abdul Rahmat yang akan membentuk Federasi Malaysia. Dari situlah timbul gagasan penolakan Indonesia, yaitu Ganyang Malaysia. Yang selanjutnya yaitu dibentuknya Poros Jakarta-Peking. Dibentuknya Poros Jakarta-Peking ini bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari negara Cina semenjak terjadinya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia yang didukung oleh Inggris. Selanjutnya yaitu dikeluarkannya Indonesia dari PBB. Pada tanggal 15 September 1965, Indonesia keluar dari PBB karena ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang ke-8 yaitu Indonesia condong ke blok komunis. Perluasan PKI semakin digalakkan dengan alasan agar komunis dapat berasimilasi dengan revolusi Indonesia. Tidak hanya itu, Soekarno juga bekerja sama dengan beberapa negara komunis di dunia seperti Uni Soviet, Cina, dan Kuba. Yang ke-9 diadakan Asian Games Jakarta 1962 untuk menunjukkan di dunia internasional diadakanlah Asia Games yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan Games of the Emerging Forces atau GANEVO. GANEVO yang diikuti oleh negara NEVO diadakan untuk menandingi Olimpiade. GANEVO ini diadakan pada tanggal 10 sampai 23 November 1963 yang diikuti oleh 53 negara. Lanjut yang keempat yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Soeharto yang pertama. Adapun beberapa penting pada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama, Soeharto menyadari bahwa mengangkat Indonesia dari krisis ekonomi harus menjadi proses pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik, keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association South Asian Nation atau ASEAN. Yang kedua yaitu menetapkan
New Order atau tatanan baru. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Yang ketiga yaitu menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaannya dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Yang keempat yaitu Indonesia terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peran utama dalam membentuk organisasi ASEAN atau merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri. Yang kelima yaitu Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi ASEAN Pasifik atau APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya pengikisan kerjasama antara negara-negara ASEAN, setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorong antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua gerakan non-blok 10 pada tahun 1992 setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pimpinan internasional. Yang terakhir yaitu Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Lanjut yaitu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Adapun beberapa hal penting pada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama pemerintahan Habibie disebutkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan ke negaraan ke luar negeri
dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif. Selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Selanjutnya yaitu setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik, ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Barat, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga menjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Yang terakhir yaitu pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Adapun ciri-ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain, antara lain yaitu Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan domestik dan perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, atau oportunis. Artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, atau baik negara, organisasi internasional ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat yaitu konsep truth, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep truth adalah harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep truth ini yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan pelaksanaannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.